Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Kuat Istiqomah Menjadi Ghuraba Muda. Senang sekali ketika kita memiliki banyak teman yang mau menerima diri kita apa adanya. Terbayang saat melakukan keceriaan bersama membuat hari-hari kita lebih berwarna. Meski begitu, kebersamaan bersama teman-teman tidak boleh sampai menjadikan kita lalai akan kewajiban kita terhadap Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kebersamaan dengan teman-teman memang melenakan. Terkadang muncul juga rasa malu yang tidak pada tempatnya. Rasa malu tersebut bisa membuat kita meninggalkan syariat. Saat hal itu terjadi, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji kesabaran kita. Kesabaran kita dalam menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan kesabaran kita ketika kita dianggap berbeda karena menetapkan prinsip. Hadirin yang dirahmati Allah, prinsip merupakan sesuatu yang kita anggap benar dan mendasari setiap tingkah laku kita. Sebagai seorang muslim, menaati perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan prinsip hidup. Ketika kita berpegang teguh kepada ketakwaan, sedangkan orang-orang di sekitar kita lalai, maka berbahagialah, karena kita tengah menjadi al-ghuraba, yaitu orang yang asing di tengah suatu kaum yang berbuat kejelekan. Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu pernah berkata, mereka disebut ghuraba, orang yang asing, karena kebanyakan manusia tidak berada pada sifat-sifat ini. Mereka asing tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, berbeda tidak selalu buruk. Maka tetap bertahan, konsisten, dan istiqomah. Lalu bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dalam kebaikan? Yang pertama, mengilmu, memaknai dua kalimat syahadat dengan benar. Sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim mempelajari makna dua kalimat syahadat dengan benar, agar kita lebih memahami bagaimana cara kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembah. Dengan demikian akan muncul rasa semangat beribadah dalam diri kita dan teguh juga lurus keyakinan kita. Yang kedua, membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintah, larangan, ancaman neraka, dan janji kenikmatan syurga.
Dengan Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan untuk menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Yang ketiga, tetap beramal walaupun sedikit. Amalan yang sedikit tapi terus-menerus adalah amalan yang Allah cintai. Yang keempat, berdoa meminta keistiqomahan. Istiqomah adalah sikap teguh, konsisten dalam beribadah dan menaati perintah Allah. Istiqomah juga harus kita minta dengan doa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kelima, banyak mengingat pemutus kelezatan atau kematian. Sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, ma ukthiru dzikra hadhil ladzah, yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Nasa'i dan Ahmad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi